Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang jelas sakinah tadi. Yastadu imana ma'imani. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammadan Al-Qur'an. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru Ahmad Sami Hidayat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Yang saya hormati Bapak Guru Bapak Sidin Subatikur, yang mudah-mudahan selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak semua, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam channel dan gelombang yang sama, kajian Kamis malam Jumat Ulama Rasidin Wainam Subatikur NTT Indonesia. Allah. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa selalu istiqomah, karena siapa yang tidak kepingin berada berlama-lama di taman surga melalui majelis-majelis ilmu seperti ini. Cuma saya yang biasa menanyakan hadis-hadis taman surga, kelihatannya beliau tidak datang. Mudah-mudahan nyusul lagi. Kita marotu biriyadil jannah fartahu ma min biriyadil jannah ya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sunil. Apabila kita melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian apa itu taman surga? Yaitu majelis ilmu. Lewat saja suruh mampir, apalagi yang diundang. Alhamdulillah, terima kasih pada bapak yang sudah datang. Terima kasih juga kepada panitia. Dalam hal ini Tuan Guru Haris, ya, yang sebenarnya ketempatan di rumah beliau, cuma karena hujan ya Pak. Hujan sehingga acaranya dipindahkan ke sini. Alhamdulillah, semoga rezeki beliau selalu mengalir lancar deras. Namanya naik sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang soleh-solehkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian diberkahi hidupnya, dimuliakan baik dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada Rasulullah SAW, pertama nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, alaihi silaturahmi wa alamin. Jadilah sudah mati lanjut, manusia sempurna, manusia yang menjadi uswah kita bersama, contoh dan teladan kita semua. Yang dengan contoh ini kalau kita mengikuti itibar pada sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah nanti pada hari kiamat kita bertemu dengan beliau dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Ada yang dapat Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah bersabda, ya mungkin sudah hafal semua karena sudah sering kajian. Man salaka tariqo yang tamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqo ilal jannah. Karena siapa yang menapaki suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan yang menuju surga.
Kadang rahmat Allah Subhanahu wa taala menapaki jalan untuk menuntut ilmu. Sekarang ini kan banyak orang keliru jalannya. Banyak orang ini satu diri gitu. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan ke kanan dan ke kiri. Ya karuan ada yang mendaki gunung, berjalan juga tapi mendaki gunung gitu. Terus kemudian gunungnya meletus, banyak yang meninggal dalam rangka mencari kebahagiaan. Tapi ya, nemu nggak di sana kira-kira? Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan bersepeda sampai ribuan kilometer, mencari kebahagiaan dengan bersepeda. Padahal ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau sudah katakan, man salaka tariqa yaltamisu, menapaki jalan untuk menuntut ilmu itu dimudahkan jalan menuju surga, baik surga dunia maupun surga akhirat nanti. Makanya ini bersyukur kita yang ada di sini sekarang kan. Jadi banyak orang yang hobinya mungkin yang aneh-aneh itu dalam rangka untuk menyalurkan hasratnya, mengikuti keinginannya, yang harapannya mereka bahagia. Tapi alhamdulillah kita ini hobinya ikut kajian, ya. Hobinya ikut kajian, datangi kajian, yang insya Allah berarti hobi kita ini hobi masuk surga. Amin. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan penduduk surga yang kita lakukan di dunia ini dan berlanjut sampai di surga nanti adalah apa kira-kira? Silaturahmi. Jadi besok kalau di surga sudah tidak ada sholat lagi, sudah tidak ada puasa lagi, tinggal silaturahmi aja, mengunjungi teman sebulan. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di samping kita itu menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu ini, juga kita ini dalam rangka bersilaturahmi, belajar amalan menuju surga. Pak insya Allah mudah-mudahan kita semua sampai ke sana insya Allah, masuk surga semua tanpa hisab insya Allah. Amin. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan judul bahwasanya kajian pada malam hari ini, yang mudah-mudahan jangan bosan melihat saya terus wajib Allah. Itu tentang kiat-kiat ikhlas. Kenapa materi ini saya ambil? Karena saya merasa bahwa saya sendiri pun masih belajar juga dengan ikhlas ini, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menyikapi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih nikmat sih sudah pasti kita bersyukur ya. Meskipun kadang-kadang lupa juga. Tetapi pada saat kita mengalami suatu keburukan, mengalami suatu musibah, itu bisa tidak kita ikhlas, karena memang itu ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini saya bagi menjadi dua. Kebanyakan kitab kajian ini saya ambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di situ ada bab tentang ikhlas lengkap ini. Yang pertama, kenapa kok kita itu harus ikhlas? Karena memang ikhlas ini yang pertama menjadi syarat diterimanya amal. Amal ini kan sholat, puasa, terus zakat dan lain-lain. Itu kan syaratnya diterima cuma dua saja. Yang pertama ittiba Rasul atau mengikuti contoh dari para baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah ikhlas. Terus kemudian yang kedua bisa kita kenapa harus ikhlas?
Karena dengan keikhlasan itu yang kita miliki, kita bisa menyikapi segala hal yang terjadi atau yang menimpa pada diri kita ataupun keluarga kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hal kita ini beribadah, contohnya gini, mungkin ada yang masih berpikiran bahwasanya bersedekah itu kalau dicatat dan diumumkan, nah ini pasti nggak ikhlas. Padahal bukan seperti itu, karena ikhlas ini kan memang pekerjaannya hati. Jadi kalau orang nampak orang itu misalkan bersedekah, saya sedekah 1 juta untuk pintu ulama Kanata, diumumkan, itu belum tentu dia itu tidak ikhlas, karena itu pekerjaan hati, nggak ada yang tahu orang, nggak ada yang tahu. Misalkan nyumbang 1 juta saja diiklankan, nggak ikhlas itu. Ada lagi, si fulan nyumbang 500.000, 500.000 aja ditulis di grup itu, nggak ikhlas itu. Dan diumumkan lagi. Ada juga yang nyumbang 5 juta dari hamba Allah. Nah itu saya itu ikhlas hamba Allah itu. Jadi salah kaprah ini ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sebenarnya dari bahasa Arab, dari akar kata kolaso. Kolaso itu artinya bening atau murni atau tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ada air bening, ada air putih. Kalau air bening itu biasanya ya belum tentu juga. Artinya air bening yang murni, tidak ada campurannya. Karena air bening pun ya Sprite juga bening. Kalau air putih susu juga. Ini maksudnya kolaso ini adalah air yang bening, yang murni, ya, tidak tercampur dengan apapun. Kalau orangnya yang ikhlas namanya polis. Kemudian kalau orang ini berusaha menjadi ikhlas namanya akhlason. Kalau sudah ikhlas namanya ikhlas. Nah, kalau sudah berusaha untuk menjadi ikhlas, dari akhlason jadi ikhlas. Jadi ada kolaso, ada kolis, ada akhlaso, ada ikhlas, ada mukhlis. Ya. Kalau sudah berusaha untuk ikhlas orangnya namanya mukhlis. Kalau laki-laki, kalau perempuan mukhliso, tinggal tambah tapak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah ikhlas itu beramal dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan janji itu ada apa-apa. Yang penting saya ini beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan janjinya ya tidak apa-apa juga. Kalau bersedekah, kemudian 1 bulir tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai timbul masing-masing tangkai timbul 100 bulir dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Yang penting kita karena Allah Subhanahu wa taala, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ini agak bulu ini sebenarnya, kalau saya rutin malu-malu sebenarnya. Allah. Mohon maaf gitu ya. Tadi berkata Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kiat-kiat ikhlas. Kiat-kiat ikhlas yang pertama kalau beramal, kalau masalah ibadah, yang pertama itu niatnya harus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada niat karena Allah Subhanahu wa taala itu tertolak ibadahnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Maaf nih Pak Panitia ini. Ini saluran mana nih? RCTI ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak ya.
Yang pertama, dalam rangka beribadah niatnya harus tulus, murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah surat ayat yang kelima, di situ disebutkan wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha. Kita ini tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah illa liya'budu wa mukhlisina lahu-d-din. Tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali kita itu harus ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahu-d-din. Hunafa wa yuqimus shalah, menegakkan salat, bayar zakat, melaksanakan zakat, wadalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Hadir dalam Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita beribadah misalkan sholat samping kanan ini ada kepala dinas ini, kalau saya nggak kusuk ini nggak kelihatan kusuk, wah ini nggak diangkat nanti bahaya ini. Nah, itu sudah salah niatnya, nggak diterima itu amalnya, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mengadir dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama mengatakan itu fima yabudun nas, jadi dia beribadah karena mengharapkan ujiannya manusia. Mengadir dalam Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat At-Tariq surat yang ke-86 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala rajalihi laqadir yauma yubras sarair wa ma lahu min quwwatin wala. Lanjut Ustaz. Innahu ala rajalihi laqadir, sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikan, maksud mengembalikan orang yang mati kemudian hidup kembali. Innahu ala rajaihi laqadir yauma tublas sarair, yaitu pada hari ya di mana sudah tidak ada tublas sarair, tidak ada rahasia pada hari itu. Jadi misalkan kalau kita sama-sama belajar di sini, saya juga banyak belajar juga. Artinya saya memberikan berbicara ini juga, kalau ini pujian, kalau ini sanjungan, nggak ada artinya juga. Di hadapan Allah nggak ada artinya. Jadi kalau bapak-bapak juga hadir di sini karena mungkin daripada saya di rumah dicerewet isi terus, undang turun di rumah, mungkin saya nggak datang kajian ya, itu nggak ada artinya juga. Maka di dalam Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama menata hati kita, sama-sama menata keikhlasan kita, melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala itu ada kekuatan, Pak. Ada kekuatan. Meskipun sakit-sakit dipaksa juga datang kajian. Ada kekuatan karena Allah. Tapi kalau nggak ada, karena Allah itu lemah katanya. Misalkan sholat karena yang lain bukan selain Allah, sholat karena mertua misalkan, mertuanya nggak ada, saya nggak sholat lagi. Misalkan bersedekah, apalagi musuh-musuh seperti ini kan, wah, pilih saya ya, saya nyumbang 500 sak. Kalau nggak karena Allah, lemah dan Pak. Begitu nggak kepilih, mana semennya kemarin ini balik-balik. Alhamdulillah ini. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kalau para ulama itu menasihati para santrinya itu dengan mengatakan ittaqi yauman belas sarair.
Takutlah kamu kepada hari di mana hari itu sudah tidak ada rahasia lagi. Kalau mungkin kita di dunia ini masih di depannya baik-baik. Kalau misalkan saya sama Pak Ketua ini ada kemauan bagus sekali ya gini ya. Pinjam uangnya dong. Setelah dikasih di belakang, wah Pak ya itu pinjam 1 juta kasih 200. Itu ketahuan semua Pak, ditampakkan itu bisa biarin. Makanya kita di depannya orang sama di belakangnya orang usahakan harus sama. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya ciri-ciri kalau orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya orang itu takut kepada makhluk. Tapi kalau orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak pada makhluk enggak akan sebesar itu, Pak. Sudah rumus seperti itu. Kalau orang ini selalu taat kepada Allah, menjaga hukumnya Allah, takut kepada Allah, disuruh perang jihad, mengorbankan nyawa enggak takut, Pak, kalau orang takut. Tetapi begitu orang ini niatnya hanya karena manusia, bukan karena Allah, lemah dia. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa makan, takut keluarganya diancam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita perbaiki niat kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dulu saya sepertinya ini berinfak bukan karena Allah ini. Sepertinya dulu karena saya berinfak karena mau pilihan kepala desa dulu. Bagaimana sekarang ini? Terima amalan saya. Gampang saja, perbaiki saja niatnya. Amalan-amalan sudah kita kerjakan yang tidak karena Allah, perbaiki saja niatnya. Iman saja bisa diperbaiki kok. Jadi iman. Baik iman bisa diterima ya Rasulullah. Aksiru min qouli la ilaha. Iman bisa diperbaiki. Apalagi niat. Tasbihun niat, memperbaiki niat dulu yang tidak benar. Misalkan saya dulu niatnya nikah karena si A ini, karena dia cantik saja, karena dia kaya saja, saya mau hartanya saja. Kalau sekarang sudah sama-sama nggak punya, mana lagi kita ini? Perbaiki niat saja, nggak apa-apa. Perbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita menata hati kita, berniat, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Sama jam berapa nih Pak Guru kira-kira? Setengah jam lagi ya? Terlama. Ya 20 menit lagi. Terus kemudian yang kedua, menerima kenyataan karena semua merupakan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kan ikhlas tapi masih sedih saja. Masih susah saja. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat yang ke-11, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min musibatin illa bi'idznillah, wa ma min musibatin illa bi'idznillah." Tidaklah suatu musibah itu illa bi'idznillah, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ama yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi qalbahu, akan diberikan petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Menghadiri rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas saja kita ini atas sesuatu yang menimpa diri kita. Yang penting kita sudah berusaha maksimal mungkin tentang keselamatan, mungkin yang tentang pekerjaan, tapi masih belum seperti yang kita harapkan, maka ikhlas saja menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini adalah berupa ujian.
atau berupa ujian dan berupa teguran. Diuji terus nanti. Kalau nggak sesuai dengan harapan kita saat kita melakukan ikhtiar, ada dua saja. Kalau tidak diuji, ya ditegur. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau di berupa ujian ini, ujiannya juga ada dua juga. Ujian keimanan dan ujian amal. Kalau ujian keimanan ini ada di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang kedua. Disebutkan akasiban nasu ayyukrahu ayyakulu amanah qaula yuftahu. Apakah kamu mengira setelah mengatakan qaulu amanah qaula yuftahu, setelah mengatakan saya beriman tidak diuji Pak. Orang-orang terdahulu saja diuji loh. Bahkan rela mati yang penting keimanan kita loh. Pada Allah Subhanahu wa taala, kalau ujian amal itu ada di surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ciptakan kematian dan kehidupan ini adalah untuk uji kamu, siapa di antara kita yang terbaik. Ini berupa ujian ada dua, ujian iman dan ujian amal. Tapi anehnya Pak, anehnya kita itu ujiannya udah dikasih tahu, ini loh ujian iman, ujian amal. Banyak yang lulus juga itu. Diharapkan banyak yang lulus. Kalau orang-orang ujian ke sekolah kan ya ini soalnya, ini jawabannya, kan enak ya. Udah dikasih tahu ya Pak, ya pasti lulus. Tapi kalau ujian ini ya sampean di dunia diuji iman sampean, diuji amal sampean. Udah dikasih tahu Pak, tapi nggak lulus juga, banyak yang masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan kita nih, bukan kita. Yang penting kita tahu lah, kita ada rambu-rambunya lah. Oh, bahwasanya saya memang diuji iman dan amalnya ini. Yang penting kita tahu lah. Di dunia pasti kita menerima itu. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakin saja bahwasanya kalau kita itu menahan atau menjaga ujian itu baik iman ataupun ujian amal, itu kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak keluar daripada koridor yang sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala, maka kedepannya itu akan ada banyak kebaikan-kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Saya ambil contoh salah satu, itu kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini khalifah sekaligus orang yang soleh, habis Quran juga, orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini Pak, ya, sebelum beliau jadi khalifah, itu neneknya dulu atau apa namanya? Bukan neneknya, tapi di atas neneknya itu apa? Ibunya nenek itu apa namanya? Ya, nenek buyut itu orang biasa Pak, wanita biasa ya. Nenek buyutnya Umar bin Abdul Aziz itu orang biasa ya. Yang pada saat itu nenek buyutnya ini itu wanita yang menjaga harga dirinya pada saat itu, pada zaman Umar bin Khattab ini. Semua orang pedagang susu waktu itu, nah mungkin bisa dicari kisah-kisahnya itu kan. Dilihat nanti kisah apa namanya penjual susu pada zaman Umar bin Khattab. Jadi rupanya anak gadis ini itu nggak mau berbuat curang ya, dengan mencampur susu, dikatakan susu asli padahal itu sudah campuran. Padahal di sekitarnya itu melakukan seperti itu. Pada saat itu Umar kan belusuan ini ya, namanya Umar bin Khattab ini ya, belusuan, inspeksi lah. Apa yang menjadi tanggung jawabnya diinspeksi sama Umar itu. Kan kerjanya memang belusuan tuh. Ada yang nggak bisa makan kasih makan, ada yang
bermasalah selesaikan itu. Ini pada saat belusukan ditemukan gadis ini berbincang-bincang dengan ibunya. Tapi sebelum itu belusukannya kan betul-betul belusukan Pak, karena sekarang banyak belusukan pencitraan banyak. Belusukan, apalagi kalau masalah kampanye ini banyak belusukan tuh. Di pada saat itu beliau belusukan kemudian ketemu seorang di sebuah rumah, yang di rumah itu ada ibunya menyuruh anaknya ini, udah campur saja itu susunya, biar kita bisa menjual sama dengan orang-orang yang lain. Jadi rupanya si anaknya ini adalah anak yang soleh, tidak mau. Saya takut ini percakapan antara ibu dan anak ini dengar oleh penduduk. Ya tentunya secara dibalik itu kan yang mendengar beliau. Setelah itu beliau menyimpulkan panggil anaknya itu Asim suruh melamar dia jadi istrinya. Padahal anaknya orang biasa Pak. Akibat beliau itu memegang teguh daripada tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinikah sama anaknya Khalifah namanya Asim. Kemudian dari pernikahannya Asim sama wanita tersebut itu dan lahir putrinya dinikah sama Khalifah Abdul Aziz Persat. Setelah dinikah sama Khalifah Abdul Aziz itu punya putri lagi, punya anak namanya ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka dia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakin saja bahwasanya kalau kata orang Jawa itu becik ketitik olah mentoro. Kalau bahasa sini apa ya? Becik ketitik itu benar itu lambat laun pasti akan kelihatan, dan keburukan lambat laun juga pasti akan kelihatan. Jadi saya juga nasihati pada diri saya sendiri juga ini. Apa namanya? Jangan sampai kita ini menyimpan bom yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat kita menyimpan atau melakukan suatu keburukan. Kita berbuat kebaikan aja lah. Karena botol kalau diisi dengan kebaikan, yang lupa kebaikan. Baik calon, kalau kita berbuat baik terus, baik calon husnul khotimah. Ya kita saling doa Pak, saling doa. Ini kan majelis ilmu. Ya, majelis ilmu ini banyak malaikat mintakan saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan dicapai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa saya dan nyawa sekalian. Maka dia firman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian bisa juga berupa teguran. Karena kenyataan itu juga bisa berupa ujian, juga bisa berupa teguran. Kalau berupa teguran ini ada di surat Ar-Rum, surat yang 30 ayat yang ke-41. Disebutkan bahwa pasatu minal bari wal bari lima kasabat ayatinas liyudikohum bandelati aminu la'alam yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut ini lima kasabat ayatinas akibat ulah tangan manusia. Liyudikohum, karena Allah hendak merasakan kepada mereka siksa ini. Bandelati aminu akibat perbuatan mereka la'alam yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakin saja bahwasanya kenyataan yang ada pada diri kita itu memang sudah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ikhlas menerimanya, karena itu bisa berupa ujian ataupun teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita jadi bisa belajar untuk lebih bersabar. Karena kita harus ikhlas, karena kita bisa belajar untuk lebih bersabar. Sabar ini perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak kebaikan di situ. Kalau kita ditimpa musibah itu kan tidak lain dan tidak bukan harus sabar, karena apapun yang terjadi pada kehidupan kita tidak selamanya baik. Tidak selamanya itu sesuai dengan kita harapkan. Bagaimana menyikapinya ya harus sabar.
Karena memang sabar ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang 200 ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, isbiru, bersabarlah. Bagaimana caranya? Wasabiru, bersabar-sabar dong. Gak ada cara kecuali kuatkan kesabaranmu. Terus kemudian warabitu, kuatkan ini ya. Apa namanya? Warobitu itu tetap waspada terhadap apa-apa yang membuat kita itu tidak sabar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terjadi pada seorang mukmin itu semua yang baik. Dan memang itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau perkara yang semua menimpa diri seorang muslim adalah baik. Kalau dia ini ditimpa suatu kebaikan, kesenangan, dia ini bersyukur. Kalau keburukan atau kesusahan, dia bersabar. Ada di dalam hadis Muslim itu Rasulullah SAW beliau bersabda, ajabalil amril mu'minin, sungguh ajaib perkara yang diterima oleh seorang mukmin. Inna amrahu kullalahu khair. Semua perkara yang menimpa mereka itu adalah baik. Bagi mereka itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidaklah ditemukan ya perkara seperti itu illa lil mukmin, kecuali pada diri seorang mukmin. Inna sobatku sarrohu, apabila dia ditimpa suatu kesenangan, sakaro, maka dia itu bersyukur. Faina khairlah, sesungguhnya itu syukur itu baik bagi dirinya. Faina sobatku darrohu, apabila dia ditimpa suatu kesusahan, maka fasabar, kemudian dia bersabar. Maka nampaklah itu pun baik baginya. Maka ini terhadap Allah Subhanahu wa taala yang niat ikhlas yang ketiga ini adalah ya memang kita harus bersabar menerima segala sesuatu yang menimpa diri kita, baik senang maupun susah. Dan yang kedua adalah tetap berpikir dengan positif. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu yang kita butuhkan, kita tidak tahu. Dalam surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat yang keempat, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang susah payah. Memang susah payah manusia ini. Nanti kalau kita ini dikit-dikit mengeluh, kemudian ada sedikit-dikit apa namanya sambat. Jadi memang penciptaannya kita seperti itu. Dan makanya diharapkan kita ini bersabar dan mempunyai ilmu untuk menanggulangi itu. Dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-216 itu juga disebutkan wasa'an takrahu sayyan, apabila kita membenci sesuatu wa huwa khairun, apabila kita membenci segala sesuatu sedangkan perkara itu lebih baik baginya. Kita benci tapi sebenarnya perkara itu baik baginya. Wasa'an tuhibbu sayyan, apabila kita ini mencintai sesuatu wa huwa syarrun lakum, tapi sebenarnya perkara itu buruk baginya. Wa huwa ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Maka segala ketentuan yang menimpa kita itu sudah diterima saja. Diterima, kita ikhlas saja. Misalkan kita kehilangan, saya pernah di Surabaya itu kehilangan motor, dan memang di sana itu apa namanya banyak memang apa namanya kurang-kurang itu banyak. Waktu itu motor dipakai istri saya, baru turun nggak sampai 5 menit Pak masuk cari sesuatu, mau pergi lagi maksudnya dikunci itu stang.
Gak sampai 5 menit, keluar sudah ada. Sebenarnya kelihatan ya anaknya yang bawa itu kelihatan. Ya prosedurnya kita kita lakukan, kita lapor polisi, kemudian. Tapi ya memang takdirnya seperti itu, mau gimana lagi? Kita ikhlaskan saja. Ini kadang-kadang ada juga orang yang mungkin diputus siapa pasangannya, saya ikhlas sudah, saya ikhlaskan, tapi masih 1 tahun masih sedih aja. Maka dia merahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau memang kita itu kesedihan kita yang berpanjangan, ya memang harus kita usahakan mencari obatnya kan gitu. Apakah kita perlu datang ke psikiater? Apakah perlu datang ke tanggul, ya, beri nasihat-nasihat? Gitu. Kita usahakan untuk datang untuk mengobati penyakit kita itu. Apakah harus datang ke orang-orang yang memang mempunyai bidang seperti bidang itu? Harus kita usahakan. Kemudian yang kelima, yang terakhir barangkali kenapa kita ini ikhlas, yang ikhlas? Karena kita itu juga harus melanjutkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Itu tadi kehilangan sesuatu tidak boleh sedih yang berkepanjangan. Jadi hidup itu adalah merupakan pilihan kita. Kita bahagia, kita sedih, kita gembira, kita susah, itu kita yang ciptakan, Pak. Makanya dengan ngaji-ngaji seperti ini, ya di reminder terus, diingatkan terus bagaimana pentingnya kita itu mengusahakan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ikhlaskan saja bahwasanya itu memang ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada ceritanya, oh kalau begitu, kalau dulu zaman muda saya melakukan seperti ini, hidup saya kayak seperti ini, nggak ada cerita juga. Itu memang skenario nya Allah, kita harus jalani seperti itu. Memang takdirnya Allah seperti itu. Dan sekarang ini bagaimana kita itu menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Walal akhiratu khairul lak. Akhir itu lebih baik daripada pertemuan. Awalnya dulu kita nggak karu-karuan nggak apa-apa. Yang penting akhir ini. Akhir ini mendekati kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu harus lebih baik. Gitu. Jangan sampai kita usia kita sudah sedemikian rupa, sedangkan mati itu pasti, ketemu dengan Allah itu pasti, tapi kita takut ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang takut dan ketemu dengan sama Allah ini. Masa tiap hari disembah-sembah mau ketemu takut kan lucu juga ini. Kalau memang perkara-perkara kita masih tanggungan kita masih banyak, terus kemudian mungkin dosa-dosa kita masih ada, mungkin segera saja kita tobati, segera saja kita selesaikan. Kalau belum kita selesaikan, ya minta sering-sering minta ampun sama Allah, sering-sering minta petunjuk akan diselesaikan. Tapi jangan sampai kita ini takut ketemu sama Allah, sedangkan usia kita ini sudah seperti ini, mau sebentar lagi, mau mana lagi. Jangan sampai takut, Pak. Kalau kita punya masalah wajar, masalah kita itu besar, tapi ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih luas daripada samudra. Masalah-masalah kita mungkin dulu gitu, tanpa kita sadari maupun sampai kita sadari, ya Allah ini sepertinya ini dosa saya terlalu besar. Ya Allah, Inna Allah ghafurur rahim. Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosa saya. Masa kita minta ampun secara benar, secara sungguh-sungguh Allah minta ampun. Itu apa sih? Jangan sampai kita takut ketemu Allah itu aja. Karena ada hadisnya tuh, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta ketemu dengan Allah, maka Allah cinta ketemu dengan dia.
Ya Allah, saya masih punya hutang banyak ya Allah. Tapi saya rindu dengan ya Allah, selesaikan hutang saya. Tapi ya Allah, jangan matikan dulu, hutang saya masih banyak nih. Ya Allah. Bahasa-bahasanya kita berdoa yang baik. Yang penting kita cinta saat ketemu sama Allah. Paman karya lupa Allah, karya Allah. Kalau siapa yang benci ketemu Allah juga benci ketemu sama dia. Maka di dalam Allah sama-sama kita belajar bagaimana menata kehidupan kita itu ke arah yang lebih baik, sehingga nanti pada saatnya itu memang kita tunggu-tunggu. Kenapa sahabat-sahabat itu begitu mendengar kata-kata jihad langsung menyambut ya. Bahkan ada yang kisahnya siapa itu yang pengantin baru ya, Anjala itu belum mandi dulu mendengar pasukan kalah di medan Uhud itu langsung berangkat beliau. Karena apa? Saking cintanya yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawaha gitu kan. Ja'far bin Abi Thalib, orang-orang sukses. Maka dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kesenangan dunia ini yang sesaat menipu kita ini melalaikan kita dari persiapan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Guru. Ya, istilahnya saling saling mengingatkan lah. Saya ngomong ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Jangan dianggap bahwa saya Pak Guru itu ngomong kayak ya diambil positifnya lah, yang bermanfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan sama sekalian. Ada nama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita tadi cerita dari panjangnya bisa ambil pelajaran hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena waktu yang sudah mau larut, mungkin kita cukupkan untuk tanya jawab. Nanti sambil kita ramah-ramah atau sahabat malam, saya kita saling ngobrol. Pengajian rutin pada malam ini mudah-mudahan kita bisa berdoanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bisa ambil bagian di Insyaallah.